Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Dara Muna Lubis. Saya dari kelas 12 MIA 1 SMA Swasta Perguruan Sisingamangaraja Kota Tanjung Balai. Hari ini saya akan membacakan cuplikan dari sebuah novel, yaitu novel yang berjudul Ariel versus Helvetica karya Anissa Rahma. Dengan subbab, akhirnya kita bertemu lagi Helvetica. Ariel tidak terkejut ketika diberitahu namanya muncul sebagai 5 finalis lomba desain poster 2016. Dia juga tak heran ketika dispensasi untuk menghadiri technical meeting putaran final bersama Fanny diberikan dengan mudah oleh sekolah. Namun, dia terkejut ketika melihat seseorang yang tak dia duga berada dalam technical meeting ini. Ternyata, cewek itu juga menjadi finalis lomba. Ariel mendekati cewek itu. Akhirnya kita bertemu lagi, ujarnya dengan sumringgan. Helvetica. Helvi, potong si pemilik nama. Senyum Ariel berubah menjadi seringai. Jadi, ngapain lo di sini? Satu alisnya naik disusul dengan gerakan tangan diayunkan ke depan ajakan untuk berjabat tangan. Sebenarnya Helvi tidak terkejut melihat Ariel ada di sini. Dia sudah mengantisipasi itu. Namun, mendapat sapaan dan uluran tangan, apalagi ketika tahu Ariel langsung mengenalinya, membuatnya terkejut. Ah, halo, Ariel, ujar cewek itu dengan nada seolah baru saja menyebutkan nama dari hal yang menjijikkan di muka bumi. Namun toh, pada akhirnya, Helvi menyambut uluran tangan itu ditambah dengan senyum yang hanya bertahan sepersekian detik dan pandangan defensif yang tidak bersahabat. Senang bisa bertemu lo di putaran final, jawabnya. Ekspresi Helvi bertolak belakang dengan ucapannya. Jabat tangan itu segera diakhiri. Tanpa basa-basi, cewek itu memutar badan dan pergi. Ariel memperbaiki kacamata kebiasaannya. Namun terus mengamati Helvi ketika punggung cewek itu benar-benar menghilang dari pandangan. Tiba-tiba pundak Ariel ditepuk pelan, membuatnya cukup terkejut. Siapa Al? Tanya Fanny padanya. Itu tadi, teman lama, jawab Ariel dengan ekspresi yang tidak terbaca. Meskipun cewek itu lebih senang dipanggil dengan Helvi, Ariel justru menyukai namanya sebelum disingkat, mengingatkan Ariel pada tipe huruf paling populer di kalangan para desainer, Helvetica. Bus Trans Jakarta baru saja menurunkan Ariel dan Fanny di halte dekat sekolah. Al, tunggu sebentar. Fanny mencengkram lengan Ariel. Ariel langsung berhenti melangkah. Kenapa? Dengan santai dan wajah tak berdosa, cewek berambut lurus punggung yang diikat sekenanya itu berujar. Bolos saja yuk. Ariel tertawa. Tidak biasanya Fanny mau repot-repot menemani Ariel kalau tidak ada embel-embelnya. Ternyata Fanny mau bolos. Seharusnya cowok itu bisa memprediksi hal ini sejak awal. Emang mau kemana? Tanya Ariel, yang tampak tidak keberatan dengan ide itu. Studio, jawab cewek itu santai. Ya, padahal gue mau konsultasi sama Pak Andre buat bahas materi lomba, kata Ariel, pura-pura menunjukkan keengganan. Kan bisa besok, bujuk Fanny. Oke deh, gue mau numpang tidur sekalian, ucap Ariel tanpa banyak protes. Tapi nanti balik lagi ke sekolah, motor gue di sana. Iyalah, motor gue juga. Kurang tidur Memangnya semalam ngapain? Jadwal ronda di kompleks, tanya Fanny. Enggak. Ariel tergerak santai, ngerjain desain kaosnya Romi. Fanny membelalak ke arah cowok itu. Lo buatin si bego Romi itu desain kaos lagi? Tanya cewek itu sengit dengan penekanan di kata tertentu. Lama-lama lo yang bego deh Jangan mau, tolong aja. Lo tuh cuma dimanfaatin sama dia. Gak apa-apa Van, gue kan senang ngerjainnya. Bukan masalah lo senang, protes Fanny. Tapi ini namanya lo terus-terusan dimanfaatin orang Kerja ngedesain itu ada harganya, bukan sekedar dibayar pakai semangkuk mie goreng di kantin Pak Yono. Ariel menyeringai tanpa dosa menghadapi kemarahan Fanny. Dan yang namanya teman harusnya itu tahu diri. Si bego Romi itu mesti sadar
jangan mentang-mentang teman, terus malah memanfaatkan lo melulu. Kalau dia menghargai hasil karya temannya, dia nggak bakal bayar terus-terusan minta lo jadi desainer kaosnya tanpa dibayar. Gue nggak bicara soal nominal uang yang harus dia keluarkan buat menghargai karya lo, Al. Tapi gue ngomongin hasil karya lo yang seharusnya lebih berharga daripada sekedar mie goreng. Fanny memberikan penekanan pada kalimat terakhir yang dia ucapkan. Ariel terdiam, lantas tersenyum manis di hadapan cewek itu. Kalau Fanny sudah marah-marah begini, yang harusnya dilakukannya hanyalah diam dan mendengarkan sampai cewek itu puas. Oke, Fanny Cleopatra, jangan sebut nama tengah gue, sambarnya. Az-Zahra, ya sudah terlanjur. Lain kali gue bakal bilang sama si begorong itu. Oke? Jawab Ariel mengikuti intonasi Fanny. Sekarang kita ke studionya jadi atau enggak? Kalau jadi kita balik ke Halde nih. Kalimatnya berhasil mengubah raut Fanny yang semula membara menjadi sedikit lebih tenang. Ya, jawab Fanny sambil memimpin jalan memutar. Rupanya dia masih marah. Tapi Ariel tahu kalau kemarahan itu sebentar lagi bakal pudar. Ucapan Fanny tadi memang ada benarnya. Lagi pula, cewek itu marah karena peduli padanya. Kalau dianalogikan seperti font, Fanny mirip dengan Modoni MC Black. Tegas dan terus terang, tidak seperti Helvetica yang astaga, kenapa sekarang kepikiran lagi dengan cewek masih jutek itu sih? Helvi meruntuk kesal di kamar. Map berisi materi lomba dilemparnya ke lantai. Untung, laporan laptopnya tidak ikut dibanting. Hal yang tak mungkin terjadi. Upaya untuk membuang salah satu sumber kesalnya ternyata tidak membuahkan hasil. Mungkin karena sumber kekesalan lain tidak lantas ikut pergi. Bahkan semakin diingat, bayangan cowok itu tidak mau menghilang. Nyebelin, serunya dalam hati. Helvi memang sedang bad mood, meskipun bahkan dalam mood terbaiknya, rasanya sikap Helvi sama saja. Dia jarang tersenyum, apalagi tertawa. Ekspresi yang lebih sering ditunjukkannya adalah datar, atau kelihatan seolah sedang berpikir. Kali ini penyebabnya karena pertemuan kembali dengan si menyebalkan, cowok jangkung, berkacamata, dan berlesung pipi saat sedang tersenyum atau menyeringai. Itu Ariel. Sumber kekesalan lain tentu saja masih berhubungan dengan Ariel. Gara-gara kepikiran cowok itu, Helvi jadi tidak konsentrasi mengerjakan materi lomba untuk putaran final. Kalau mau segalanya berjalan sempurna, seharusnya sekarang dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Setidaknya ada konsep yang bisa Helvi jadikan tema besar untuk materi lomba. Namun, sampai sekarang hasilnya nihil. Otaknya malah mempermainkannya dengan menampilkan sosok Ariel yang tadi pagi menyapanya dengan senyum itu. Benci. Tiba-tiba Helvi teringat bahwa besok ada ulangan matematika. Dia belum belajar sama sekali. Ingatan itu berhasil menambah satu alasan yang membuat Helvi berdaulat hari ini sebagai salah satu hari paling menyebalkan dalam hidupnya. Ya, sebenarnya kalender Helvi sudah penuh dengan penanda hari paling menyebalkan dalam hidupnya. Gue pingin ngerasain masa-masa menyenangkan di sekolah. Pak Andre menepuk pundak Ariel saat dia berkutat dengan laptopnya di laboratorium multimedia 2 bulan sebelum pengumuman putaran final lomba poster digelar. Cowok itu mencopot earphone lalu menoleh. Ya Pak, ucapnya sopan. Dipanggil Pak Bambang, lanjut Pak Andre. Waduh, responnya sambil menyindir. Cuma mau kasih jadwal lomba kok Al. Oh, oke Pak. Cowok itu sudah bolak-balik masuk black box, istilah yang Ariel dan kawan-kawan gunakan untuk menamai ruangan milik Pak Bambang. Sebagai pemenang LKS tingkat provinsi bidang teknologi desain grafis, Ariel menjadi siswa prioritas yang diberitahu seputar lomba-lomba. Untuk kategori sekolah umum, perlombaan akademis dikenal dengan nama Olimpiade. Sedangkan perlombaan bagi anak-anak SMK diberi nama LKS atau Lomba Kompetensi Siswa. Sekarang Pak Bambang,
guru paling galak senusa bangsa memanggilnya untuk memberikan informasi lomba yang harus dia ikuti semester ini. Ariel melangkah gontai menuju black box. Pak Bambang pasti menyapunya dengan rentetan ceramah yang beliau sebut sebagai motivasi. Padahal, setiap kata yang bisa diprediksi tentang sesuatu semacam mempertahankan atau meningkatkan prestasi demi nama sekolah. Prediksi Ariel tepat sekali. Pak Bambang memberikan wejangan cukup lama untuknya. Pemberitahuan seputar lomba baru disampaikan 5 menit terakhir. Setelah keluar dari ruangan, dia menjumpai Fanny dan anak-anak lain di laboratorium multimedia. Ariel memastikan tidak ada Pak Andre atau asisten lain yang sebelum dia berbicara. "Nih," ucap Ariel menyodorkan jadwal yang tadi diberikan Pak Bambang padanya yang langsung disambar oleh Fanny. "Wih, ada lomba poster. Hadiahnya ke Jepang, Al." Fanny memetik dengan semangat. "Tapi gue lagi gak mood ikut," jawab Ariel, jenuh. Ibunya dengan santai, lalu merebahkan diri di karpet sambil menatap langit-langit laboratorium dengan mural awan. "Ya, sayang banget. Hadiahnya lumayan tuh. Gue bantu deh," ujar Fanny, berusaha memotivasi. "Bulan depan udah mulai persiapan LKS nasional. Bulan depannya lagi sidang produktif kejuruan. Semester genap udah harus magang. Gue kepingin ngerasain masa-masa menyenangkan di sekolah," ujar cowok itu. Pret. Dan dia menendak, melempar kulit kaca ke arah Ariel. "Yang semester kemarin pacaran sama Fona itu siapa ya?" ucap Fanny tertawa, lalu menimpali. "Fona cuma peralihan buat Ariel doang, ya kan Al?" Ariel memutar bola matanya, memancing Fanny untuk melempar bungkusan berisi kulit kacang lainnya. Sebenarnya, Fona bukan sekedar pelarian, hanya saja dia sudah menjadi bagian dari masa lalu Ariel. Fona si French Crepe Empty yang hurufnya cantik dan bentuk meliuk-liuk dan indah untuk dilihat. Namun ribet, huruf itu tidak bisa digunakan sesukanya. Bayangkan saja jika font itu dipakai untuk mengetik esai atau makalah tugas sekolah. Siapa yang akan tahan membacanya? Yang ada pusing karena hurufnya terlalu indah, jelas bukan tipe yang bisa digunakan di semua tempat. French Crepe Empty adalah huruf dekoratif. Sayangnya, bagi Ariel, Fona pun demikian. Hanya enak dipandang, berfungsi sebagai pemanis. Sesuai si visualisasi Fona memenuhi segala macam persyaratan cantik versi orang kebanyakan. Namun bukan itu yang Ariel cari. Makanya, tidak heran kalau baru 3 bulan berpacaran, hubungan mereka berakhir. Sehari setelah pengumuman putaran final lomba poster, tidak ada yang mengajari eksistensi Helvi sebagai salah satu finalis di ajang itu. Helvi, dan kalau ada yang repot-repot memanggil dirinya, tidak lain adalah Nora. Selain cewek berjilbab teman sebangkunya itu, rasanya tidak ada satupun teman-teman yang lain yang mau menyapanya. Helvi hanya melirik dan memasang ekspresi datar. Dia tampak tak berminat memberikan jawaban atas panggilan tersebut. "Ulangan matematika tadi benar berapa?" tanya Nora. Helvi membalas dengan tatapan seolah sedang melihat sesuatu yang menjijikkan di hadapannya. Untungnya, Nora terlalu cuek untuk merasa sakit hati dengan respon Helvi. Dan juga syukurlah Helvi tidak memilih memperpanjang tatapan menyebalkan itu. "Cuma 3. Akhirnya dia berusaha dengan enggan. Berhasil menjawab 3 dari 5 soal esai, setidaknya Helvi bisa mendapatkan angka 60. Belum lagi kalau Bu Widya berbaik hati memberikan nilai untuk 2 jawaban lain yang hanya salah pada eksekusi terakhir. Sepertinya nilai Helvi masih di atas standar. Namun, dia tidak suka hanya benar 3. Lagi pula, dia tidak suka ditanya-tanya begitu, meskipun yang bertanya adalah Nora. "Lo masih untung. Gue cuma bisa jawab 2 soal, sisanya nggak yakin benar," sambil Nora sambil menjejarkan langkah Helvi yang bisa dipastikan tujuannya, perpustakaannya. "Untuk apanya?" protes Helvi dalam hati. "Lo nggak pernah tahu bagaimana hasil hidup gue, jadi lo nggak berhak tahu kalau hanya betul 3 adalah perkara fatal." Lagi-lagi
Helvi hanya menyuarakan pikiran dalam hati, sementara matanya yang besar menyipit memandangi Nora yang masa bodoh dengan sikap dingin Helvi selama ini. Cewek berjilbab itu mengikuti langkah kaki Helvi yang semakin dekat dengan tujuan. Istirahat kedua yang berlangsung 15 menit terasa singkat, kalau dihabiskan di ruangan paling sepi seTaruna Jaya. Namun, Helvi tidak punya tempat lain untuk dikunjungi. Lagi pula, lo nggak tahu kalau gue masuk putaran final lomba poster kan? Tidak ada yang menyadari itu, termasuk Nora. Padahal, lomba tersebut cukup bergengsi melihat hadiah yang begitu menggiurkan. Partisipasi Helvi di lomba desain poster diawali saat dia tidak sengaja mendengar informasi lomba dari Pak Gun, guru TIK-nya, yang memberikan informasi lomba pada sekelompok anak dari kelas 11 MIPA 1, kelas unggulan MIPA SMA Taruna Jaya, di lab komputer 2 bulan lalu. Helvi mengikuti lomba atas inisiatif sendiri, mengingat Pak Gun atau bahkan guru-guru lain jarang menyampaikan informasi apapun seputar lomba-lomba pada siswa. Yang Helvi tahu, ada beberapa siswa yang akhirnya mendaftarkan diri. Tebak, setelah seleksi poster, siapa yang masuk 5 besar? Hanya Helvi. Dan dia belum mendapatkan ucapan selamat atau penghargaan apapun dari guru TIK. Mungkin karena dia bukan berasal dari kelas 11 MIPA 1. Mungkin karena dia hanyalah seorang Helvi. Entahlah, yang jelas Helvi kecewa. Helvi butuh memenangkan diri di perpustakaan, tapi toh dia tidak berhak melarang Nora kalau mau ikut. Untungnya Helvi tahu kalau Nora tidak cerewet. Temannya itu bakal bungkam saat melihat Helvi tenggelam dalam buku. Padahal buku itu cuma menjadi tameng agar dia terhindar dari obrolan dengan orang di sekitar. Helvetika Andara Hapsari namanya. Sejak kecelakaan mobil yang mengakibatkan ayahnya meninggal dunia dan berhasil merenggut impiannya sejak kecil, dia sepertinya lupa bagaimana caranya tersenyum dan bahagia. Oke, sekian membaca novel saya pada hari ini. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam membacanya. Terima kasih, sampai jumpa.